Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ilham Kairifo. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum dengan NPM B1 A018117. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pidana Inggris. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Sumber hukum pidana Inggris. Sumber hukum utama dari hukum pidana Inggris ialah common law, statute law, dan textbook. Yang pertama, common law. Hukum pidana Inggris terutama bersumber pada common law, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan, sehingga merupakan suatu preseden. Oleh karena itu, common law ini sering juga disebut dengan case law atau yang disebut dengan hukum preseden. Common law yang dikembangkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Pengadilan ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena di Inggris berlaku asas stare decisis atau asas the binding force of precedent. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim yang ada sebelumnya. Pada asasnya kekuatan mengikat. Ini berlaku bagi keputusan pengadilan yang lebih tinggi, namun dapat juga berlaku untuk keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada presiden yang saling bertentangan dan presiden itu tidak terjadi secara per incuriam, artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum. Kekuatan mengikat dari hukum presiden ini terletak pada bagian putusan yang disebut ratio decidendi, yaitu semua bagian putusan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan dalam kasus konkret. Hal-hal lain berupa penyambutan fakta-fakta yang tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkaranya yang disebut obiter dicta tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam praktiknya, presiden itu tidak seketat yang dibayangkan, sebab hakim dapat menghindari kekuatan mengikat dari ratio decidendi itu apabila ia dapat menunjukkan bahwa perkara yang sedang dihadapi itu ada perbedaan dengan perkara yang diputus terdahulu. Hakim atau advokat dapat menggunakan distinction atau pembedaan seperti itu untuk melumpuhkan kekuatan mengikat dari presiden. Nah, yang kedua yaitu statute law. Statute law adalah hukum yang berasal dari perundang-undangan seperti halnya dengan common law. Statute law ini mempunyai bidang authority kekuatan mengikat. Berbeda dengan di Indonesia, hukum pidana material yang berbentuk hukum undang-undang atau statute law di Inggris hanya memuat perumusan tindak pidana kejahatan tertentu, misalnya undang-undang mengenai tindak pidana terhadap orang atau Offense Against the Person Act tahun 1861, Undang-Undang Sumpah Palsu atau Perjury Act tahun 1911, kemudian Undang-Undang Tidak Pidana Seksual atau Sexual Offense Act tahun 1956,
kemudian undang-undang mengenai pembunuhan atau Homicide Act 1957, kemudian undang-undang mengenai pembunuhan anak Infanticide Act 1922 yang telah 1922 yang telah diubah dengan Undang-Undang tahun 1938, kemudian Undang-Undang mengenai pembunuhan berencana atau Undang-Undang penghapusan pidana mati atau Model Abolition of Death Penalty Act tahun 1965, kemudian Undang-Undang mengenai abortus atau Abortion Act tahun 1967, kemudian Undang-Undang mengenai pencurian Thief Act tahun 1968, kemudian Undang-Undang mengenai obat-obatan berbahaya tahun 1965, kemudian Undang-Undang mengenai pembajakan pesawat udara tahun 1971. Nah, dari contoh yang sudah saya paparkan barusan, contoh undang-undang tersebut, bahwa perumusan tindak pidana di Inggris tidak dikodifikasikan dalam satu kitab undang-undang secara tunggal atau single code, tetapi tersebar dalam beberapa undang-undang tersendiri. Demikian pula tidak dikenal undang-undang yang memuat ajaran-ajaran umum hukum pidana seperti halnya dengan aturan umum buku 1 KUHP Indonesia. Di samping kedua sumber hukum yang disebutkan di atas, Common Law dan Statute Law, ada pula beberapa textbook yang memuat pendapat atau ajaran atau doktrin dari para penulis terkenal. Textbook atau pendapat para penulis ini tidak mempunyai binding authority atau kekuatan mengikat, tetapi beberapa di antaranya mempunyai persuasif atau authority atau kekuatan persuasif, artinya yang bersifat memberikan keyakinan atau dorongan kuat, antara lain Health History of the Place of the Crown tahun 1736, Foster Crown Law tahun 1762, kemudian Blackstone Commentaries tahun 1765. Ajaran-ajaran hukum pidana pada umumnya terdapat dalam textbook para penulis. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum, general principles hukum pidana di Inggris. Yang pertama, asas legalitas atau the principle of legality nullum crimen atau nulla poena sine lege. Walaupun asas ini tidak pernah secara formal dirumuskan dalam perundang-undangan, namun asas ini menjawai putusan-putusan pengadilan karena bersumber pada case law. Pada mulanya, pengadilan di Inggris merasa dirinya berhak menciptakan delik. Namun, dalam perkembangannya pada tahun 1972, House of Lords menolak secara bulat adanya kekuasaan pengadilan untuk menciptakan delik-delik baru atau memperluas delik yang ada. Jadi, tampaknya ada pergeseran dari asas legalitas dalam pengertian material ke asas legalitas dalam pengertian formal. Artinya, suatu perbuatan pada mulanya dapat ditetapkan sebagai suatu delik oleh hakim berdasarkan common law atau hakim kebiasaan yang dikembangkan lewat putusan pengadilan. Namun dalam perkembangannya hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang atau statute law. Baik, selanjutnya ada asas Mendre. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau actus reus, dan ada pula sikap batin atau jahat atau tercela, mens rea atau niat jahat. Actus reus tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti yang biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi perbuatan dari si terdakwa, kemudian hasil dari atau akibat dari perbuatannya itu, kemudian
keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana. Misalnya dalam perumusan delik pencurian disebutkan barang milik orang lain. Oleh karena itu, dalam textbook sering dirumuskan bahwa actus reus sendiri terdiri dari semua unsur yang terdapat dalam perumusan atau delik kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa. Dalam hal-hal tertentu, keadaan jiwa atau sikap batin korban merupakan unsur atau syarat tindak pidana. Misal dalam perkosaan tidak ada persetujuan dari korban untuk melakukan hubungan seksual merupakan unsur dari actus reus dalam tindak pidana perkosaan. Kita sampai pada kesimpulan pada video ini, yaitu sumber hukum pidana Inggris yaitu ada common law, statute law, dan textbook, yang dimana common law itu bersumber dari kebiasaan dan keputusan pengadilan yang menjadi presiden. Asas utama adalah stare decision yang mengikat hakim untuk mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya. Berikutnya ada statute law, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tertentu. Berbeda dengan Indonesia, hukum pidana Inggris tidak dikodifikasikan dalam satu kitab undang-undang tunggal, tetapi tersebar dalam berbagai undang-undang. Kemudian textbook dan doktrin tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi bersifat persuasif, memberikan pengaruh pada hukum pidana. Kemudian prinsip-prinsip hukum pidana Inggris. Yang pertama, asas legalitas, nullum crimen sine lege. Hukum pidana Inggris menekankan bahwa delik harus ditetapkan melalui undang-undang, bukan hanya berdasarkan kebiasaan. Kemudian asas kesalahan atau mens rea. Untuk mempidana seseorang harus ada perbuatan terlarang, actus reus, dan sikap batin yang jahat, mens rea. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya dalam video kali ini. Penjelasan saya barusan bersumber dari buku yang berjudul Perbandingan Hukum Pidana edisi revisi karangan Profesor Dr. Bardan Nawawi Arif. Yang ini mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.